Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nuha Akmal Al-Falah dari Universitas Terbuka UPPJJ UT Semarang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Berikut soalnya, soal tugas. Kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut. Input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Yang kedua, peminjaman buku. Pemrograman harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk pinjaman hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman, buku, algoritma, dan pemrograman, status dipinjam. Yang ketiga, pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar pinjaman, sistem akan meminta input ulang. Menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatannya. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda. Hari keterlambatannya 3 hari, total dendanya 15.000. Yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku yang setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Yang keenam, manajemen data buku admin perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, judul, penulis, kategori, status ketersediaan, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Petunjuk pengerjaan. Buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengelola peminjaman, pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. Gunakan array dalam mengelola data buku transaksi perpustakaan, gunakan struktur keputusan dan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman atau pengembalian, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. Tampilkan skenario-skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Buatlah video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang kalian buat. Langsung saja saya mengerjakan melalui VS Code. Di sini saya sudah membuat codingannya. Ada 2 kelas, kelas buku dan kelas perpustakaan. Nah, di kelas buku ini berisi tentang atribut judul, penulis, kategori, dan ketersediaan. Kemudian ada konstruktor, string judul, penulis, kategori, belum tersedia di judul ini. Turun judul, penulis. Dan ke kelas utamanya, di kelas perpustakaan. Nah, di kelas perpustakaan ini berisi ada array yang menyimpan daftar buku, array untuk memuat buku yang dipinjam, kemudian input daftar buku.
Tadi di soalnya kita disuruh menambahkan ada buku fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Masing-masing ada 4 buku, jadi totalnya ada 16 buku. Kemudian tampil buku. Tampil buku ini untuk menampilkan daftar buku yang sudah kita masukkan tadi ini. Ada judul buku, penulis, kategori, ketersediaan. Kemudian ada tampil daftar dengan ringkasan. Ini nanti akan menampilkan ringkasan total buku ada berapa, terus yang dipinjam ada berapa, terus ketersediaannya. Kemudian ada pinjam buku. Pinjam buku itu nanti kita disuruh memasukkan judul buku. Kemudian kalau kita ingin meminjam lagi, kita ketikkan lagi. Kalau selesai, pilih, kita akan ketikkan selesai untuk menampilkan berhasil dipinjam, untuk menampilkan buku tidak tersedia. Kemudian kembalikan buku. Di sini nanti kita disuruh untuk menginput judul buku yang akan dikembalikan. Terus di sini saya juga memasukkan denda hari keterlambatannya. Jika lebih dari 7 hari, nanti denda per harinya itu dikali 5.000 per harinya. Nah, ini struk pengembaliannya akan menampilkan denda keterlambatannya. Kemudian mencetak struk peminjaman. Struk peminjaman juga nanti akan menampilkan judul buku yang dipinjam, penulis, kategorinya apa, terus menampilkan status semua buku yang dipinjam, akan menampilkan pesan silakan kembalikan dalam waktu 7 hari juga. Kemudian tambah buku. Ini untuk menu admin untuk menambahkan buku. Nanti disuruh memasukkan judul buku yang akan ditambahkan, penulisnya siapa, kategorinya siapa. Kemudian hapus buku. Hapus buku juga nanti kita disuruh untuk memasukkan judul buku yang akan dihapus, kemudian penulisnya siapa, kategorinya siapa, terus akan muncul pesan yakin dihapus. Jika ya, ketik ya, jika tidak, kita ketik N. Kemudian ubah buku. Untuk mengubah buku, nanti kita disuruh memasukkan judul baru, buku yang akan diubah, terus penulis barunya siapa, kategori barunya apa. Kemudian mencari buku, kemudian mencetak hasil akhirnya. Ini aplikasi manajemennya. Nanti tampilan awalnya berisi tentang lihat daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, penambahan buku, hapus buku, ubah buku, dan terakhir menu keluar. Kita masuk ke hasil codingannya. Besar. Nah, aplikasi manajemen perpustakaan, kita memilih lihat daftar buku. Nah, daftar buku masing-masing kategori memiliki 4 macam buku. Nah, ringkasannya terdapat buku 16, dipinjam 0, dan tersedia 16. Kemudian coba kita ingin meminjam buku. Judul buku yang ingin kita pinjam, contohnya saya akan meminjam Gadis Kretek. Nah, berhasil dipinjam. Kemudian apakah akan melakukan peminjaman lagi? Saya akan mencoba meminjam lagi buku Madilog. Nah, berhasil dipinjam juga.
Kemudian coba saya akan memasukkan buku yang tidak ada di daftar buku, apakah berhasil atau tidak. Contohnya Bumi. Nah, tidak tersedia. Kalau gitu saya meminjam 2 buku saja, kemudian saya ketikkan selesai untuk mencetak struk peminjaman. Nah, struk peminjamannya berisi judulnya Gadis Kretek Madilog, penulisnya, terus kategorinya juga ada, terus status semua buku di atas adalah dipinjam. Silakan kembalikan dalam waktu 7 hari. Kita cek lagi, lihat daftar bukunya. Nah, statusnya berubah menjadi dipinjam Gadis Kretek dan Madilog. Karena tadi saya meminjam 2 buku dan ringkasan total bukunya 16, dipinjam 2, tersedia 14. Kemudian melakukan pengembalian buku. Judul buku yang akan dikembalikan Gadis Kretek. Nah, hari keterlambatannya tadi di soalnya itu jika lebih dari 7 hari, per harinya itu dendanya 5.000. Saya akan memasukkan lebih 3 hari, berarti 10 hari. Nah, Gadis Kretek judul buku yang dikembalikan Gadis Kretek, hari keterlambatannya 10 hari. Struktur pengembaliannya Gadis Kretek, denda keterlambatannya 15.000 karena lebih dari 3 hari dia dibatas hari keterlambatannya. Kemudian kita kembalikan buku lagi yang satunya tadi Madilog. Dari keterlambatannya saya tidak terlambat ya, saya kembalikan di 5 hari. Nah, dendanya tidak ada karena tidak lebih dari batas terakhir peminjaman. Kemudian kita cek apakah sudah tersedia semua. Nah, karena buku sudah dikembalikan semua, statusnya menjadi tersedia semua. Kemudian menambahkan buku. Nah, kita akan menambahkan buku, judul buku contohnya Bumi. Penulisnya Nuhe. Kategori fiksi. Nah, judul Bumi, penulis Nuhe, kategori fiksi, buku ditambahkan. Kemudian saya akan menambahkannya lagi, coba menambahkan 2 buku. Judulnya apa ya? Bisnis, penulisnya Falah, kategorinya teknologi. Nah, buku ditambahkan. Kemudian kita cek, lihat daftar buku lagi apakah sudah bertambah. Nah, Bumi dan Bisnis sudah berhasil ditambahkan. Nah, total bukunya yang semula tadi 16 menjadi 18. Kemudian kita menghapus buku. Judul buku yang ingin dihapus, saya akan menghapus buku Bumi. Yakin akan hapus? Jika ya, ketik Y, jika tidak N. Ya, hapus. Nah, dihapus. Kita coba cek lagi. Nah, Bumi sudah terhapus dan total bukunya 17 kembali. Kemudian kita akan mengubah buku. Judul buku yang ingin diubah, bisnis. Judul barunya apa ya? Judul bukunya apa kira-kira? Komunikasi bisnis. Penulis barunya Akmal. Kategori buku
teknologi. Nah, data buku berhasil diperbarui. Kemudian kita cek. Nah, yang tadinya bisnis menjadi komunikasi bisnis. Kemudian menu keluar. Terima kasih. Sekian pengerjaan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.